Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Telutizen di Academics Podcast Akademik Telkom University. Menggali ilmu, membangun masa depan bersama Telkom University. Perkenalkan, saya Fatimah yang akan memandu dan mendampingi Telutizen untuk memandu di acara Academics kali ini. Academics merupakan podcast akademik Telkom University yang menjadi wadah pengetahuan, inspirasi, dan diskusi yang akan membawa kita lebih dekat dengan berbagai topik menarik di bidang akademik di Telkom University. Jadi, siapkan diri kalian untuk memasuki dunia yang penuh pengetahuan dan penuh semangat. Mari kita mulai petualangan kita dalam episode kedua kali ini di podcast Academics. Nah, pada episode kedua akademik kali ini, kita akan membahas terkait MBKM internal, khususnya dari pandangan mahasiswa gitu. Jadi, seperti apa sih MBKM internal yang dirasakan oleh mahasiswa di Telkom University ini? Oke. Sebelumnya, saya mau menjelaskan terkait MBKM internal itu MBKM internal tuh seperti apa gitu. MBKM internal merupakan kegiatan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Direktorat Research Center, kelompok keahlian, dan Center of Excellence atau COE, serta Research Alliance yang ada di Telkom University. Nah, mari kita menggali informasi lebih dalam terkait MBKM internal kali ini dengan dua narasumber yang menemani saya. Itu ada Mas Raivan, Muhammad Raivan, jurusan S1 MBTI angkatan 2021. Boleh saya hai dulu ke kamera? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dan ada Kak Laura gitu dari S1 PR angkatan 2021 juga. Boleh saya hai juga? Halo. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi perkenalan lebih dalam. Mungkin bisa di sharing dulu nih gitu dari Kak Laura, boleh diperkenalkan diri, jurusannya, dan di program MBKM internal kali ini ikut program apa? Oke. Halo semua, aku Salesa Laura, aku mahasiswa S1 di Digital Public Relation. Aku di MBKM internal ini bekerja di Direktorat Pemasaran dan Admisi, gitu. Oke, di PADMI ya, Benar. gitu, Direktorat Pemasaran dan Admisi. Oke, Mas Raivan boleh? Oke, kalau aku sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raivan Ramadan Harahap. Kebetulan mahasiswa dari S1 MBTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika. Dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau MBKM-nya sendiri sekarang lagi magang di PUTI, lebih tepatnya Direktorat Pusat Teknologi Informasi, kurang lebih kayak gitu kan. Oke, nah kalau Mas Raivan di PUTI nih sebagai apa sih? Sebagai IT security, IT security. posisi bidangnya gitu. Posisi bidangnya itu ya, IT Betul. security. Kalau Laura? Kalau aku sendiri, umumnya aku jadi front officer dari PADMI sih. Jadi front officer ya? Iya. Oke, ya. Sebelumnya mau nanya dulu nih, kan sekarang kan ikut MBKM internal. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih MBKM itu apa? MBKM, nah siapa dulu nih? Aku nih. Boleh. Sok. Aku sih udah tahu ya apa tuh MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, untuk MBKM sendiri tuh ada banyak banget, tapi ada beberapa MBKM yang contohnya aku itu ikuti, yaitu MBKM internal gitu. Oke, berarti udah tahu ya gitu. MBKM tuh awalnya emang dari pemerintah gitu. Terus setiap kampus tuh harus melaksanakan MBKM gitu ya. Oke, kalau Oke. Mas Revan? Ya kurang lebih sama sih kayak kalau Laura gitu. Ya MBKM tuh ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Dimana kan itu program dari Kemendikbudristek ya. Tapi makin masuknya ke kampus nih, ruang lingkupnya ke kampus, turun ke kampus, namanya kan jadi MBKM internal gitu. Soalnya kan emang masih internal di kampus gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Kalau tahu nggak program-program MBKM tuh ada apa aja Di internal gitu ya. di Telkom University? Oh, di Telkom gitu.
Kalau yang aku tahu sih belakangan ini kayak kan ada dari beberapa direktorat kampus tuh. Salah satunya mungkin kayak aku di Putih, terus kayak Laura di Patmi, terus ada kayak kemahasiswaan, ada senior residence tuh aku, terus ada dari Prakom itu ada program magang juga. Ya macem-macem lah. Kalau bisa dibilang kayak gitu. Oke, itu kan kalau MBKM internal ya. Kalau misalnya MBKM eksternal tahu? Dari aku sendiri ada beberapa yang aku tahu sih, contohnya adalah MSIB, terus Kampus Merdeka yang ikut belajar di sekolah-sekolah, Terus mengajar ya. kampus mengajar. Tahu pertukaran mahasiswa juga? Tahu. Oke, berarti emang MBKM tuh istilahnya mahasiswa tuh udah pada paham ya MBKM apa? Atau ada temen Udah. yang nggak tahu? Beberapa sih saya kan suka kadang nanya-nanya temen ya. Hah. Ada yang bahkan nggak tahu malah terkadang. Oh iya? Kurang sosialisasi sih ya. Kurang ya? Aware juga. Kurang aware juga ya? Gaptek ya dia. Oh, Gaptek. tapi emang ikut MBKM tuh seru ya? Gitu. Seru banget lah. Seru lah. Oke, ya. Tadi sempat disinggung juga kalau misalnya tadi kalau Laura ikut di Patmi, terus kalau misalnya Mas Raven ikut di Di Putih Putih. ya, ikut di Putih gitu. Nah, selama berarti kalian tuh ikut MBKM internal tuh dari awal masuk kuliah ya? Awal 19 masuk kuliah. September kalau nggak salah. Februari Mbak. Februari ya. Februari. Mbak. Oh iya, Februari. Februari. Ini kita genap ya. Iya, benar. Oke. Nah, itu tuh apa aja sih yang udah kalian lakuin kayak gitu? Dan menurut kalian kesan pas kalian mengerjakan hal-hal di MBKM internal tuh seperti apa? Boleh dari Siapa dulu? Oke, Siapa dulu? gantian ya. Ya, gantian. Oke. Kalau apa yang udah dilakuin sih mungkin mostly kayak ini ya. Kita kan program magang tuh istilahnya kita tuh ngelakuin apa yang orang kerja lakuin gitu. Tapi status kita kan masih mahasiswa gitu kan. Ya mostly ya aku datang ke kantor terus ya kurang lebih aku kerjain project lah. Projectnya ini yang bakal aku seriusin nih sampai MBKM di Putihnya ini selesai. Kebetulan aku tuh lagi ngerangkap membuat paper lah. Paper seputar ada berkaitannya sama di Putih gitu, kurang lebih gitu sih. bikin paper. Terus Paper. kalau selain paper ada lagi? Selain paper sih mungkin kayak tugas-tugas situasional gitulah. Mungkin contohnya kayak waktu itu aku sempat pernah kayak dibuat minta copywriting caption gitulah, ada bahan postingan Instagram gitu-gitu. Terkadang kan aku suka nulis tuh, emang bisa paham lah copywriting Copywriter gitu-gitu gitu sih. Oke. Kesannya? Kesannya sih sedikit agak kaget sih sebenarnya. Soalnya Kaget ya? kayak apa ya, kan kita kan masih mahasiswa gitu ya, jadi tuh kita tuh kecimpung turun menyelam di lingkungan kerja gitu ya. Mostly kan orang-orang di situ tuh bisa dibilang kayak geraknya cepet gitu, kayak satu-satu gitu, kayak ada kerjaan ini kayak langsung gitu. Jadi tuh kayak kita nih dari mahasiswanya sebagai mahasiswa harus menyesuaikan gitu. Yang awal-awalnya mungkin terkadang ngerjain tugas matkul suka mepet deadline, kita harus kayak udah dikasih jobnya sih langsung tuh dikerjain. Jadi tuh ya di sisi lain kaget, tapi di sisi lain jadi dampak positif juga ke diri sendiri gitu, kurang lebih gitu. Oke. Mantap. Kalau Laura? Oke, kalau aku sendiri magang di Direktorat Pemasaran dan Admisi itu tentunya aku bakalan berkaitan dengan customer. Nah, di situ tuh aku belajar banget banyak hal kayak handling customer, terus juga gimana public speaking aku, melayani customer itu gimana, manajemen diri juga. Karena kan ketemu beberapa karakter orang ya. Jadi kita mau nggak mau ya udah kayak gimana baiknya seorang profesional front officer bekerja begitu. Oke, berarti khusus di front officer aja ya berarti? Selain itu aku juga handling itu sih Kak, ada kayak pelayanan SMB sendiri, yaitu misalkan ada calon mahasiswa baru yang mau mendaftar, terus juga layanan Zoom yang ada di kontak SMB kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada apa semacam sosialisasi lagi ya Benar. gitu khusus gitu. Ada nggak sih apa ya kayak kan ketemu karakter nih berbagai macam karakter gitu. Ada nggak karakter yang cukup wow gitu ketika bertemu dengan karakter tersebut? Ada sih Kak, karena emang beberapa orang karakternya beda-beda ya, tapi ada banget satu yang membekas di aku tuh orangnya emang seneng sharing pengalaman. Jadi di aku pas melayani juga pakai ngobrol-ngobrol, jadi di aku sendiri dapat insight baru sih. Berapa jam itu?
Lupa aku. Lumayan lama ya. Hmm. Oke, ya memberikan kesan tersendiri ya. Mm-mm. Oh iya, kan Raven kan MBTI ya, Mm-mm. gitu. Tapi ngambil security karena emang pengen mengarah ke sana atau seperti apa? Oke. Mungkin ini poin menarik juga sih, bisa dibilang dibahas di sini gitu. Betulan banget gitu. Pas aku kan backgroundnya manajemen nih. Tapi kan jurusan aku kan manajemen bisnis, telekomunikasi, informatika gitu. Nah, kebetulan nih pas aku menyelam nih informasi yang ada di Putih, ada salah satu job desk-nya itu linear gitu sama yang ada di salah satu mata kuliah aku. Ada mata kuliah aku tuh dulu namanya manajemen keamanan informasi gitu. Jadi itu membahas seputar kayak security awareness, terus ISO 2071 yang kurang lebih kayak gitulah yang berhubungan sama IT security itu sendiri. Nah, dengan pertimbangan itu, oh ya udah coba aja kayak kan kesempatan nih program MBKM. Ya udah, nothing tulus gitu. Memberanikan diri lah, bila lebih tepatnya gitu sih. Alhamdulillah. Nyobain ya, Nyoba. gitu. Iya sih, sama sih kayak Rehan. Raven. Iya, Rehan. Saya Iya. Amin. Aku juga kan PR ya, berkaitan banget sama public speaking, berurusan sama customer. Jadi di situ aku benar-benar mempraktekkan apa yang dosen aku kasih, kayak materi public speaking, digital marketing, itu tuh aku semua praktekin di PADMI Langsung gitu. gitu ya. langsung praktek langsung ya. Jadi ya lumayan nggak kaget sih. Oke, jadi apa? Ya semoga nanti bisa jadi pengalaman gitu kan, bisa masuk CV juga kan ya, Tuh, gitu. CV, resume lah. Ya, Itu resume. nanti ditunggu ya lulus kalian. Amin, insyaallah. Nantinya jadi apa nanti ke depannya. Amin, Oke. insyaallah. Nah, dari sekian banyak MBKM tadi yang kalian sebutin, ada ya MBKM, sebutannya MBKM eksternal sama internal lah ya, karena eksternal itu yang diadain sama program-program dari di luar kayak pemerintah, terus betul. apa kayak startup di luar gitu, perusahaan lain kayak gitu. Dan MBKM internal itu sama Telkom University sendiri kayak gitu. Dan kenapa sih di semester ini kalian tuh milih MBKM internal dan di program itu? Siapa? Mungkin boleh Laura. Gantian berarti dari Mungkin dari aku sendiri ya, kenapa aku ambil MBKM internal ini, karena aku sendiri udah aware kayak aku nih butuh pengalaman gitu kan buat keluar dari zona nyaman aku. Nah, mungkin step awal dari aku mau bekerja di dunia luar ini mungkin cari pengalaman dulu nih di lingkungan internal aku yang notabene tuh kayak zona nyaman aku sendiri kan. Makanya aku tertarik nih magang di MBKM internal, apalagi ada divisi yang direktorat yang emang berkaitan sama PR. Jadi aku tuh ya udahlah magang di PADMI aja karena emang mau mempraktekkan apa yang dosen aku kasih. Oh, berarti nanti setelah magang internal mau ikut MBKM lainnya Insya Allah. atau mau fokus apa 3,5? Mungkin mau ngejar skripsi sih habis itu. langsung ngejar skripsi. Berarti datanya dari PADMI itu ya? Benar. Oke. Kalau Raven? Kalau aku sih bisa dibilang jujur sih ente karena MSIB gitu ya. Ente karena MSIB. Nah, alhasil tapi tetap kayak aku buat alternatif pilihan-pilihan lain. Aku mencoba juga daftar MBKM internal gitu. Sesuai yang tadi aku bilang juga, yang dimana kan posisinya kan linear gitu ya sama yang ada di jurusan aku. Dan juga mungkin on the bright side juga mungkin ini yang terbaik itu mungkin bagi Allah. Ya udah, kan kita mungkin gak ada yang tahu tuh, siapa tuh di MSIB di perusahaan luar kita dikasih job desk yang gak jelas gitu kan, kan bisa jadi. Nah, kalau di sini tuh enaknya khususnya di Putih ya, kalau aku nggak tahu nih kalau di PADMI nih itu kayak menyesuaikan gitu ke kitanya gitu, menyesuaikan ke akunya gitu, khususnya dimana kan aku kan backgroundnya kan manajemen gitu, tapi di mana ini kan tempat perusahaan Putih gitu ya, teknologi, jadi enak di kedua belah pihak gitu lah, jadi sama-sama mutualism lah kurang lebih gitu sih. Kalau masuk ini kan berarti dua-duanya sama-sama magang ya gitu jenis kegiatannya. Masuk kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku sendiri sih mostly dari jam 8 sampai jam setengah 5 gitu. 16.30 ya. 16.30. Sama sih di PADMI juga gitu, jam 8 sampai setengah 5. Oh, ya. Berarti pernah lembur gak? Kalau aku sih lebih gini sih, semisal kayak apa, ada beberapa kerjaan nih, terus udah aku suka ngerjain tuh sampai maghrib tuh kadang-kadang, sampai jam setengah 6 kayak gitu-gitu. Terkadang kan
masih ada fokus ngerjain itu belum selesai ya udah sekalian gitu. Di ruang putih juga berarti. Iya di ruang putih gitu. Kalau Ora? Kalau aku sih untuk lembur sih nggak ada ya, karena aku penanganan langsung. Jadi emang harus ditangani secara langsung dan harus kelar hari itu juga gitu. Jadi nggak ada lembur. Oke, berarti ya itu ya tambahan pengalamannya gitu. Mm-mm. Mungkin siapa tahu nanti juga akan lembur. Aduh, Ini belum selesai. Oh iya. kita tunggu nanti ya. Oke. Ya, kalau boleh tahu juga nih, selama MBKM internal mulai dari misalnya pas cari-cari informasi, terus pendaftaran, terus ketika ada pembekalan dari apa direktoratnya kayak gitu tuh sampai sampai sekarang ini kira-kira ada kendala nggak? Atau ya sejauh ini aman-aman aja? Atau pernah ada kendala gitu? Terkait kendala sih mungkin lebih ke apa ya? Kendala di diri sendiri sih sebenarnya. Kendala internal gitu ya. Mungkin sebagai contoh kayak sesuai yang tadi aku bilang tuh, mostly kan orang-orang udah kerja kayak udah paham lah apa job desk mereka, terus kayak udah tahu gitu polanya tuh kayak gimana. Yang dimana kan ini kan kayak aku nih, mungkin kayak Laura juga, mungkin siapa tahu tuh first experience gitu, pengalaman pertama kita tuh ya magang gitu di tempat luar gitu, yang bener-bener kita tuh bener-bener dilepas gitu. Ibaratnya kalau kuliah kan kita masih di monitoring gitu ya sama dosen, terus sama masih ada teman, masih tersistem gitu lah. Nah kalau di sini kita tuh kayak dipaksa independen gitu, kayak terkadang kita mungkin harus coba-coba sering diskusi sama mentor lapangannya atau apa. Jadi ya dari kita sendiri ya harus cepet gitu istilahnya. Jadi ibarat kalau semisal kita bertele-tele nih terkadang nunda-nunda, biasanya tuh suka ya keteteran sendiri lah. Jadi ibaratnya di sisi lain bagusnya tuh jadi kita tuh bisa belajar lah budaya kerja tuh kayak gimana gitu sih. Kalau dari aku sih jujur lebih ke sisi itunya sih kurang lebih selama magang sih. Sisi diri sendiri. Iya betul. Oke, kalau Laura? Kalau aku sama sih kayak Raivan, bener kan Raivan? Emang kendalinya tuh di diri aku sendiri, karena ya itu tadi ketemu beberapa karakter yang emang berbeda gitu. Jadi mau nggak mau aku kayak ya harus profesional gitu. Ya, Kendalanya profesional. itu sih. Apalagi untungnya tuh di Patmi lingkungan kerjanya tuh nyaman banget, kayak kakak-kakak pembimbingnya juga mengayomi banget, bisa ngajarin aku ini harus gimana itu mereka nggak lepas sih, kayak harus diajarin tata caranya juga. Pernah makan siang bareng berarti? Sering? Pernah dong. Kamu pernah nggak? Pernah ditawarin tapi waktu itu lupa deh aku nggak ikut waktu itu. Nggak ikut ya? Oke. Ya kalau di Telio pasti kerasa gitu kan ya, kayak apa diayomi sekali gitu. Belum tentu kita Iya, kalau betul. di luar Iya. gitu kan nggak tahu diayomi apa enggak gitu. Mungkin karena pertimbangan itu juga sih Kak, karena masih di ruang lingkup kampus ya. Jadi itu masih di monitoring kampus lah. Jadi ibaratnya kalau ntar mahasiswa kenapa-napa nih kan nyalahin apa BPH gitu atau apa kan jangan sampai gitu kan. Kalau misal di luar kan emang bener di luar kendali gitu kan. Jadi ya susah gitu. Ya sih, Gitu zona nyaman kita masih di sini. Zona nyaman ya. Zona nyaman dan aman. Oke. Nah kalau misalnya apa tadi kan sebenarnya udah cerita juga kan ya gitu manfaat-manfaatnya. Mungkin boleh dispesifikin lagi gitu manfaat yang didapatin dari mengikuti program MBKM internal ini tuh apa aja gitu. Mungkin bisa di poin-poin gitu biar teman-temannya di sini juga tahu gitu. Oh, MBKM internal tuh kayak gini. Mungkin mereka jadi pengen nyobain nanti MBKM internal selanjutnya. Boleh dari Oke, Laura mungkin. Aku dulu. Boleh. Oke. Karena kakaknya mau poin-poin. Jadi poin pertama itu dapat konversi SKS. Jadi kalian magang udah nggak perlu kelas gitu. Tapi itu tergantung kebijakan dari direktorat masing-masing ya mungkin ya. Jadi Dari prodi masing-masing juga. dari lah. prodi masing-masing juga gitu. Tapi ya kalian dapat konversi SKS. Terus yang kedua pengalaman. Pengalaman ini experience kerja tuh di dunia lingkungan kerja tuh gimana itu kalian bakal dapetin langsung, jadi bisa kalian isi di CV juga gitu kan. Terus yang ketiga apa ya? Udah sih itu aja mungkin. kedua itu. Yang ketiga kalau ya dapat tempat yang nyaman gitu. Benar, dapat tempat yang nyaman, relasi dan juga orang-orang yang mengayomi kita tuh kayak keluarga, apalagi sebagai anak rantau ya.
kayak dapat lingkungan kerja yang nyaman, mengayomi itu kayak kumpul sama keluarga gitu kan. Oke. Raven? Kalau dari aku sendiri sih mungkin bukan beberapa poin lah, tapi poin utama lah bisa dibilang. Kalau manfaatnya tuh lebih ke kita tuh di sini dapat hard skill, dapat soft skill juga. Hard skill mungkin dari pengalaman yang tadi sebelumnya aku jelas-jelasin. Soft skill tuh dari segi ilmu gitu. Nah, dimana kan kalau aku di Putih kan kayak divisi-divisinya banyak tuh, ada yang ngerjain ini, ngerjain itulah, macem-macem lah istilahnya gitu. Jadi bisa tuh kayak apa, kayak anak-anak IT atau yang anak-anak semi IT tuh kayak cobain aja nih, kayak mau first experience pertama mencobain magang, coba aja gitu di MBKM di Putih gitu. Soalnya ya insight-insightnya ya lumayan gitu, dapat banyak lah insya Allah gitu sih. Oke, kalau boleh tahu juga konversi SKS-nya berapa? Aku dapat 16 SKS sih. Oh, konversi 16 SKS. Jadi nyambi 2 kelas lagi. Iya. Oh, nambah 2 kelas. Kalau aku tuh 9 SKS. 9 SKS. 9 SKS. Oh, enggak 20 SKS berarti. Enggak, ada beberapa. Itu tadi sempat lalu bilang kebijakan dari ini, kebijakan dari itu, ya jadinya dapat konversinya ya segitulah. Oke, karena emang udah banyak juga yang diambil apa belum? Mata kuliahnya? Udah mostly mungkin banyak sih. Kalau contohnya kalau di aku ya, aku tuh kalau dulu tuh sering ngambil tuh kayak mata kuliah atas. Jadi tuh pas ke sininya tuh ngambil konversinya tuh lebih mudah terkonversi lah. Soalnya karena sebelumnya udah ada yang diambil gitu. Gitu sih. Ya sama sih, aku ada beberapa matkul yang emang udah aku ambil di semester atas. Jadi sekarang tuh hanya tinggal beberapa lagi lah buat syarat skripsi. Oh. Sekarang semester 6 kan ya? Semester 6. Oke, jadi emang tinggal dikit lagi ya. Nah. Semangat. Oke, terus apa sih, mungkin boleh dikasih tahu ke teman-temannya gitu pas kemarin mau daftar MBKM, khususnya MBKM internal, itu tuh apa aja sih yang harus disiapin gitu. Dan apa ya, biasanya kan kadang mahasiswa tuh suka ya nggak baca full gitu Iya, kan. betul. Terus Pasti. pasti jadinya miskomunikasi gitu. Terus juga istilahnya nggak paham asal daftar aja kayak gitu. Iya sih. Mungkin boleh dikasih tahu gitu. Sebenarnya persyaratan tuh lebih ya biasalah, persyaratan administrasi ya. Jadi ya kita pasti siapin dokumen CV. Habis itu kayak, karena ini kan programnya konversi SKS ya. Jadi harus ada lakuin koordinasi lah ke beberapa pihak. Surat rekomendasi dari prodi. Habis itu dari prodi ntar bakal meneruskan ke pihak MBKM-nya. Karena aku di Putih, nurusin ke Putihnya gitu. Jadi ya kurang lebih itu dari CV. Habis itu mostly itu sih surat rekomendasi yang isinya tuh matkul-matkul konversi SKS yang ada di jurusan kita gitulah, yang sekiranya bisa diambil. Nah setelah itu diproses-proses, mungkin lebih detailnya ya bisa disalamin sendiri lah, nyari informasi sendiri, kan namanya juga mahasiswa lah, jadi harus apa nyari sendiri gitu infonya. Jadi ya kurang lebih gitulah. Ya sih. Iya, mungkin yang perlu digarisbawahi di sini tuh emang awareness diri sendiri sih, betul, kayak awareness. nyari tahu apa aja program dari pemerintah yang kasih benefit ke kita gitu. Rajin cek Instagram BPA Nah, betul. buat tahu Rajin cek informasi Instagram apa BPA aja tuh. sih MBKM internal yang sedang dibuka gitu. Udah follow ya? Iya, udah. Udah dong. Kalau belum kan kayak nyuruh orang Astagfirullah. follow. Soalnya kayak aku juga kayak tiba-tiba terlintasnya gitu di beranda MBKM internal. Oh ya udah, ya langsung coba daftar aja waktu itu. Ya lumayan, jadi gara-gara iseng follow, scroll IG, ya lumayan lah daripada scroll IG yang gak jelas gitu. Iya, atau kalian misal pribadi yang males gitu, cari aja temen yang rajin, yang betul. produktif gitu, pasti kalian dapat informasi. Yang ambis lah gitu. Ambis. Berarti kalian masuk ambis gitu? Ya di lingkungan orang-orang yang berkompeten lah, bisa dibilang gitu lah. Kelas berapa? Kelas semester loh. Enggak, apa ya, 01 atau kelas? Oh kelasnya, kalau aku sih di kelas 01 sih. 01. Kalau kelas Aku PR 4503. Oh 03. Biasanya 01 tuh anak-anaknya waduh, ambis-ambis, nggak tahu ya nggak gitu. tahu juga sih. Kalau dilihat dari sekitar gitu. Karena dulu aku juga 01. Oh iya sih. Hanya BTA juga. Enggak. Aku tebak aku apa?
Nggak kelihatan ya? Sisfo. Salah. Ilkom. Salah. Apa ya? DKV. Temennya desain interior. Oh ya, desain interior. Oh iya bener. Jauh ya. Iya. Tapi masuk BPA. Mm-mm. Itu karena aku juga bukan MBKM sih. Jadi di BPA tuh di bawahnya juga ada organisasi gitu, kegiatan di Oh, situ. Nah, I see. aku ikut di sana dan istilahnya tahu lah BPA seperti apa gitu. Terus pas udah lulus ditanyain masih cari kerja nggak gitu, terus mau kerja di sini nggak gitu, kirimin CV, ya udah kirim CV gitu dan keterima gitu. Ya mungkin nanti kedepannya juga ya mungkin kalau misalnya emang mau meneruskan di Telview gitu bisa Bu. Ini masuk Relasi di lah ya. ranah aku sih, marketing. Marketing. Iya, Relasi soalnya lah ya. banyak banget orang tua yang nanya di Telkom University gimana prospek kerjanya gitu kan. Dan itu kita dibimbing kan Kak, kayak jadi alumni nggak langsung dilepas. Kita bakal ada sarana dan prasarana yang kayak menyediakan kita tempat pekerjaan gitu. Benar sekali. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Ya terakhir ya. Ya, sedih. Pertanyaan Terakhir. terakhir. Udah nggak kerasa. Berapa menit ini? Udah ada kali setengah jam lebih gitu kan. Setengah jam. Nah, menurut kalian MBKM internal ini tuh rekomen banget nggak sih buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Telkom University ini? Dari Aku dulu. Laura dulu mungkin. Sok. Recommended banget guys, karena yaitu tadi kita dapat benefit yang banyak, terus juga pengalaman yang emang bakal dibutuhin nih di dunia kerja. Jadi ini sebagai step awal kalian sih buat masuk di lingkungan kerja di luar Telkom University. Oke. Overall ya betul sih, kurang lebih sama. Kayak tapi mungkin kalau dari aku sih lebih ke ini ya. Rekomennya tuh ini tuh sebagai first experience pertama gitu. Yang dimana tuh lumayan gitu bagi beberapa mahasiswa sekarang itu kayak semisal nih ya, dia mau magang, bisa tuh pertama-tama coba dulu program magang yang di kampus. Kan di Telkom difasilitasi nih ada namanya program MBKM internal, ya udah dicoba dulu itu pertama kali gitu. Nah mungkin untuk berikutnya semisal nih pengen ikut program-program magang lain, MBKM lain, MBKM eksternal lah, itu seenggaknya kita udah ada bekal ilmu lah dari pengalaman pertama kita gitu. Jadi kayak kita tuh kedepannya tuh jadi nggak bingung gitu. Oh kita harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi ada track recordnya gitulah untuk kedepannya gimana. Istilahnya nggak nganggung-nganggung terus gitu. Gitu sih. Enggak apa sih gitu Ya ya. kayak gitu. Oh, berarti kalian berdua tuh ini tuh first yang pertama MBKM yang pertama kalian ikutin. MBKM. Benar. Dan juga emang dari fakultas masih diperbolehinnya di semester ini sih. Oh, baru semester 6 baru boleh. Baru boleh gitu sih di semester 6. Di Kalau FKB saya gitu sih. Di FKB udah boleh sih semester 5. Oh boleh ya? Beda-beda sih biasanya, tergantung kebijakan prodi lah. Beda-beda. Prodi ya, lebih ke prodi sih emang. Tapi kalau misalnya emang dari Telview itu emang dari semester 5 tuh udah bisa. Oh, gitu. semester 5 bisa ya. Jadi kalau misalnya semester ganjil nih udah semester 5 itu bisa. Tapi kalau misalnya semester pas semester genap masih semester 4 itu baru nggak bisa. Iya, Mohon masih maaf. awal ya. Masih Udah nggak awal. bisa. Belajar Mungkin dulu. itu. Belajar gitu. dulu ya. Udah bener. paham belum sama pelajaran-pelajaran Matkul, di jurusannya tuh kayak gimana gitu kan. Biasanya kan ya belum tahu gitu kan ya. Anak-anak baru taunya tuh pas dari pengalaman aku pun gitu. Semester 3 sama 4 tuh masih coba-coba. Betul ya. Jadi begitu semester 5 kayak gitu baru ini nih pelajarannya soalnya seperti ini kayak gitu. Betul. Oke, ya. Mungkin itu aja sih gitu. Nah, kita alhamdulillah udah berada di akhir gitu. Terima kasih Amin, juga insyaallah. buat Laura, buat Raivan udah menyempatkan waktunya dan Amin. menghadiri podcast akademik kali ini kayak gitu yang membahas tentang MBKM internal menurut pandangan dari mahasiswa gitu ya. Semoga nanti kedepannya juga tetap ada program MBKM internal ini Amin, karena insyaallah. kan pemerintah ganti nih. Oh iya bener ya, pemerintah ganti ya. Iya, tapi ya insya Allah di Telview masih ada lah gitu. Karena itu kan mendukung jenjangnya mahasiswa Benar. gitu. Ya zaman aku dulu nggak ada kayak gini-ginian. Baru ini sih. Aku nyari perusahaan tuh pas KP kerja praktik itu tuh benar-benar nyari sendiri, Dari sendiri. keluar gitu. Paling kalau mau kayak
untung om aku ada yang arsitek ya. Rekomendasi lah ya. Ya, jadi dikasih tahu nih ada nih perusahaan gitu, baru daftar sendiri, nyoba sendiri, terus di tempat jauh dan jauh di sana ngerantau lagi. Oh iya sih. Wah ya. Jadi ikutin guys gitu, ikut cobain MBKM ya, maupun internal maupun eksternal, tapi kalau bisa sih internal aja dulu ya gitu, biar lebih aman gitu kan. Betul lebih aman gitu. Cari apa sih, nyobain dikit-dikit dulu gitu sebelum benar-benar di luar yang nyemplung. ya menurut aku keras sih, karena dulu Waduh. juga udah Kalau beberapa enggak kali kerja punya di luar. plan gini nggak sih Kak, di semester 5 nih aku mau ambil MBKM internal, semester 6 mau eksternal gitu. Nah ya betul tuh. Ya boleh kayak Bisa. gitu, boleh. Oke ya, terima kasih juga buat Telutizen yang udah menyaksikan podcast Academics episode 2 kali ini gitu. Semoga pembahasan di episode kali ini bisa memberikan banyak informasi kepada teman-teman dan Telutizen semuanya. Kemudian kalau misalnya tertarik untuk ikut MBKM internal, stay tune aja, ditunggu coming soon-nya akan segera ada gitu. Terus pantau terus di Instagram BPA, Instagramnya @bpa.telkomuniversity, atau bisa juga di website BPA itu bpa.telkomuniversity.ac.id gitu. Mungkin demikian pembahasan dari kita gitu, dari Raivan juga dari Laura. Kurang lebihnya mohon dimaafkan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode akademik lainnya. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa. Dadah.